Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini kita akan mengulas game dari Daniel Dubov semalam kawan, yang bertemu dengan rekan senegaranya Grigori Oparin. Umur kedua pemain ini hanya beda 1 tahun, artinya mereka masih sebaya. Tapi jika dilihat dari elo rating, Daniel Dubov masih lebih kuat. Tapi kita lihat saja apa yang terjadi di atas papan tadi malam kawan. Di sini Daniel Dubov pegang putih bermain dengan kuda F3, dibalas Grigori Oparin dengan kuda F6. Dengan pembukaan seperti ini, permainan bisa bertransposisi ke bentuk apa saja kawan, ke permainan Queen's Gambit, ke pembukaan Inggris, atau King's Indian, atau Catalan Opening, bisa saja. Pion D4 lanjut Daniel Dubov, pion D5, pion C4, Queen's Gambit, Gambit ditolak dengan pion E6, dan kuda C3 oleh Daniel Dubov. Kuda B berkembang ke D7, sekarang pion G3. Dan Dubov mentransposisi ke bentuk Catalan, salah satu pembukaan yang disukai Daniel Dubov, memainkan Catalan kawan. Dan di sini respon hitam adalah memainkan gajahnya ke E7, persiapan rokade pendek. Bisa saja kawan, hitam melanjutkan dengan jalur pion D pukul pion C4. Selanjutnya gajah G2, pion C6, putih rokade, dan hitam bisa melanjutkan pion B5 dan putih mendapatkan kontrol yang kuat dengan kedua pionnya ini. Bisa saja jalur ini dimainkan oleh hitam, dan dengan variasi ini pun di langkah ke-8 ini masih cukup berimbang dan cukup menarik untuk dilanjutkan oleh kedua pemain. Tapi hitam memilih langkah atau variasi gajah E7, gajah putih G2, hitam rokade, dan Daniel Dubov tidak terburu-buru melakukan rokade, menempatkan kudanya di petak pusat di petak E5. Balasan yang paling populer adalah pion C6 dari hitam. Barulah sekarang Daniel Dubov rokade, hitam melakukan pertukaran kuda di petak pusat, dipukul balik menggunakan pion D mengancam kuda, kuda mundur ke D7, dan Daniel Dubov melanjutkan pion C pukul pion D5, dipukul balik menggunakan pion C. Memukul balik menggunakan pion E sangat disarankan oleh engine. Tapi Grigori Oparin lebih memilih memukul balik menggunakan pion C. Selanjutnya Daniel Dubov memainkan pion E4-nya menantang pertukaran pion. Diterima, dipukul balik menggunakan gajah. Langkah menteri bergerak ke peta H5 disarankan oleh engine kawan untuk melindungi pion dari ancaman kuda hitam ini. Hitam mungkin akan membalas dengan langkah menteri ke peta A5 memberikan pressure bagi pion putih. Di sini putih bisa merespon dengan langkah kuda pukul pion E4 ini. Jika menteri hitam menawarkan pertukaran menteri, menteri bisa mundur ke E2. Tapi di sini tadi Daniel Dubov memilih jalur langkah gajah pukul pion E4 terlebih dahulu, dibalas dengan langkah kuda pukul pion E5. Sampai langkah ke-12 ini kawan, game seperti ini sudah pernah ada yang memainkan, terakhir kali pada tahun 2004, di mana putih membalas dengan langkah menteri ke C2, dengan variasi ini hitam menang saat itu. Tapi di sini Daniel Dubov membuat langkah lain dengan langkah menteri ke E2, menolak untuk bertukar menteri dengan menteri hitam, dan di langkah ke-13 ini kita temui langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Hitam melanjutkan dengan langkah kuda ke C6. Karena pada posisi ini tadi kawan, menteri putih ini sedang melakukan serangan X-ray, gajah akan pukul pion yang ada di peta H7 dengan tempo skak, dan nantinya kuda ini bisa dipukul balik oleh menteri putih. Oleh karena itulah hitam menghindari ancaman ini ke peta C6. Selanjutnya gajah putih berkembang ke E3, mengkoneksikan kedua betengnya dan persiapan menepati lajur yang sudah terbuka nanti kawan. Kedua beteng ini siap untuk mengontrol kedua lajur yang terbuka. Hitam merespon dengan langkah kuda ke D4, menawarkan pertukaran perwira, atau posisi kuda ini juga sedang mengancam menteri. Daniel Dubov menerima tantangan pertukaran gajah pukul kuda. Bisa saja kawan di posisi ini putih menolak pertukaran gajah dengan kuda hitam, melangkahkan menterinya ke C4. Tapi hitam pasti akan membalas dengan pion E5 untuk memperkuat posisi kudanya, dan kuda ini jika tidak disikat sekarang akan membuat repot bagi putih nantinya. Pastinya gajah akan pukul kuda, dipukul balik oleh menteri hitam, dan terjadi penawaran pertukaran menteri. Putih bisa menolaknya, melangkahkan menterinya kembali ke E2. Tapi di sini tadi Daniel Dubov langsung menerima pertukaran perwira. Gajah pukul kuda dipukul balik oleh menteri hitam. Selanjutnya beteng F bergeser ke D1,
Maksud dari Daniel Dubov tadi adalah memanfaatkan tempo agar betengnya ini cepat keluar di lajur yang terbuka ini. Menteri bergeser ke B6, memberikan pressure bagi pion yang ada di petak B2. Sekarang gantian beteng A bergeser ke C1. Dan lihat kedua beteng putih ini sudah aktif kawan, sudah menempati lajur yang sudah terbuka penuh ini. Dan hitam melanjutkan dengan pion G6, menutup diagonal petak terang bagi gajah ini kawan, dan berencana mungkin menempatkan gajah gelapnya di Viagento di petak G7, dan putih atau Dubov melanjutkan dengan pion H4. Mempunyai kesempatan untuk membongkar bangunan pion seperti ini dengan mendorong kembali pionnya nanti. Diantisipasi dengan langkah menteri ke A5 menghadang pergerakan pion. Di sini putih memainkan gajah F3-nya untuk memberikan dukungan bagi pionnya nanti, dan hitam melanjutkan langkah beteng B8. Berencana untuk mendorong pionnya kawan agar gajahnya nanti bisa berkembang di petak B7. Daniel Dubov tetap mendorong pion H5 dibalas dengan langkah gajah G5 mengancam beteng. Beteng naik ke C2. Sekarang gajah mundur kembali ke F6. Daniel Dubov tidak terburu-buru pukul pion G6. Dia melangkahkan kuda ke E4 untuk membuka akses bagi beteng menguasai lajur C yang sudah terbuka, juga mengancam gajah. Gajah ditarik mundur ke G7 dan Dubov sekarang memainkan menterinya ke E2. Selain untuk mengincar pion yang ada di peta A7 ini kawan, juga ingin lompat ke peta F4, memberikan dukungan bagi kudanya nanti untuk melakukan skak di peta F6, juga memberikan dukungan bagi pion H6-nya nanti mengancam gajah. Dan hitam merespon langkah menteri putih ini dengan memainkan pion B6. Menutup diagonal gelap ini kawan dari menteri putih, juga menyiapkan petak bagi gajahnya di petak B7 nanti, dan Daniel Dubov melangkahkan pion H6-nya sesuai rencana, gajah mundur ke H8. Daniel Dubov tidak melanjutkan dengan langkah menteri ke petak F4 untuk menyerang beteng, juga memberikan kesempatan bagi kuda untuk melakukan skak. Nanti setelah dipukul balik oleh gajah hitam, menteri bisa pukul balik dan memberikan ancaman skak mat di petak G7. Tapi dia terburu-buru melangkahkan betengnya ke C7. Dan pada posisi ini memang langkah menteri ke peta F4 ini bisa saja diantisipasi dengan langkah menteri hitam bergerak ke E5. Menutup ancaman bagi betengnya, juga untuk memperkuat peta F6 dari ancaman kuda melakukan skak ini. Dan juga menawarkan pertukaran menteri tentunya. Mungkin variasi ini sudah diperhitungkan oleh Daniel Dubov sehingga serangannya mudah ditangkis oleh hitam. Jadi dia terburu-buru menempatkan betengnya ke C7 dan direspon oleh hitam dengan langkah menteri ke E5. Selain menyerang beteng, juga mengontrol peta F4 dari kemungkinan menteri putih ke peta F4 ini untuk mendukung kudanya melakukan skak terhadap raja hitam ini. Di sini putih atau Daniel Dubov mengantisipasi serangan terhadap betengnya dengan langkah kuda D6, menutup akses menteri hitam terhadap betengnya, juga membuka tantangan pertukaran menteri. Tantangan diterima oleh hitam, menteri pukul menteri dipukul balik oleh pion F, dan gajah hitam pukul pion di B2. Sekarang Daniel Dubov kalah 2 pion. Beteng pukul pion A2, lanjut Daniel Dubov, selisihnya sekarang hanya 1 pion. Gajah mundur ke F6, kuda ke E4 menyerang gajah, gajah ke E5 menyerang pion yang ada di peta G3, kuda kembali ke D6, menawarkan gajah pukul pionnya. Tantangan ditolak, gajah bergeser ke F6 kembali. Langkah terbaik adalah menerima pion G3 ini kawan. Jika kuda putih pukul pion F7, jangan sekali-sekali beteng hitam ini pukul kuda putih karena ancamannya adalah ancaman skakmat nanti. Jadi pada posisi ini kawan, mungkin hitam akan membalas langkah gajah B7, beteng pukul gajah, dipukul balik, selanjutnya raja ambil kuda di F7, beteng D7 skak, raja bergeser, beteng bergerak ke peta E7, gajah F2 skak, raja bergeser, gajah ambil pion, dan beteng ambil pion, gajah ambil pion H6, dan beteng juga ambil pion di B6. Walaupun selisih 1 pion, dengan komposisi seperti ini kebanyakan permainan akan berakhir remis. Tapi di posisi ini tadi hitam menarik mundur gajahnya ke F6, tidak pukul pion G3, dan Daniel Dubov melanjutkan dengan raja ke F2 melindungi pion. Hitam memainkan pion B5 dan gajah ke C6 mengincar pion B5.
Hitam melangkahkan gajah ke E5 mengancam kuda, kuda ambil pion di B5, dan beteng ke B6 mengancam gajah, dilindungi oleh beteng di C1, dan gajah A6 mengancam kuda, memberikan double attack kawan, beteng juga serta gajahnya. Di sini Daniel Dubov merespon dengan langkah pion A4 melindungi kuda, dibalas langkah beteng bergeser ke D8. Bersiap menempati baris kedua pertahanan putih ini. Di sini kawan, Daniel Dubov membuat langkah blunder memainkan pion A5. Langkah terbaik bagi putih adalah melangkahkan kudanya ke D4, menghindari tekanan dari perwira hitam. Juga menutup akses bagi beteng hitam bergerak ke petak D2. Tapi jika beteng satunya bergerak ke petak B2 melakukan skak, raja bisa bergeser dan posisi raja putih akan baik-baik saja. Dan para perwira putih pun sudah lepas dari tekanan beberapa perwira hitam tadi. Tapi pada posisi ini Daniel Dubov melangkahkan pion A5 kawan, mengancam beteng. Di sini beteng pukul gajah, beteng pukul beteng, dan hitam mendapatkan kuda di B5. Daniel Dubov kalah satu perwira. Walaupun mempunyai sepasang beteng kawan, tapi sepasang gajah plus beteng juga sangat menakutkan. Daniel Dubov masih belum mau menyerah, melangkahkan betengnya ke C5 menggarpu kedua gajah. Gajah gelap bergerak ke B8 menyerang beteng putih. Dan beteng bergerak ke B7 kembali memberikan garbuan, dibalas dengan langkah gajah ke A6 mengancam beteng di petak B7. Daniel Dubov sudah tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan perwira hitam lagi. Malahan di langkah berikutnya ini Daniel Dubov kembali membuat langkah blunder beteng bergerak ke B6. Tentu saja kawan, formasi beteng seperti ini berada dalam satu diagonal akan mudah diserang oleh gajah hitam di peta A7 ini. Serangan tusuk sate ini membuat Daniel Dubov kehilangan satu betengnya. Dipukul balik oleh pion A dan beteng hitam bergerak ke B8 membuat Daniel Dubov menyerah di langkah ke-42 ini. Pion putih sudah tidak mempunyai kesempatan promosi lagi kawan. Petak B7 ini dikontrol oleh dua perwira hitam. Saya tidak akan meneruskan lanjutan variasi ini kawan. Tetap saja di langkah-langkah berikutnya, putih akan tetap kalah satu perwira. Jadi tentu saja hitam akan tetap dengan mudah mengalahkan putih. Itulah kawan permainan dari Daniel Dubov yang kalah tadi malam oleh rekan senegaranya Grigori Oparin di langkah ke-42. Dan ini merupakan kekalahan pertama Daniel Dubov di turnamen ini. Dia hanya memetik 2 kali kemenangan dan sisa game lainnya berakhir miss. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian semua di sore ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.